Selamat pagi, halo anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dalam masa pandemi ini memang ada berbagai macam situasi yang kita akan alami ya. Tetap semangat dalam belajar ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Ya. Kemudian jangan juga melawan kepada orang tua. Nah, anak-anak, pada uh, pertemuan kita kali ini ya, seperti yang sudah tampak pada layar ini, kita akan mempelajari tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Jadi baik anak-anak, untuk materi kali ini ya, kita akan membahas tentang mengidentifikasi informasi teks yang ada dalam iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang berikutnya adalah menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Nah, kedua hal tersebut merupakan kompetensi dasar yang akan kita capai pada proses pembelajaran kali ini. Kalau yang pertama itu mengidentifikasi itu merupakan pengetahuan, kalau yang kedua itu menyimpulkan itu adalah merupakan keterampilan. Nah, dari indikator itu tentunya ada beberapa hal yang akan kita capai berikutnya. Ya. Baik, anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari ya indikator pertama, yakni tentang mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam iklan. Nah, seperti yang tampak pada layar ini ya, iklan itu merupakan sebuah informasi yang ditemukan baik lewat media massa ya, maupun internet ya. Jadi anak-anak ya bisa temui iklan itu bisa dari televisi, dari radio, dari surat kabar maupun internet. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adanya iklan adalah untuk menawarkan barang dan jasa yang dimiliki oleh pihak tertentu ya. Jadi itu adalah tujuannya. Kemudian ada beberapa unsur yang terdapat dalam iklan ya, dalam teks iklan ya. Unsur yang paling utama yang terkandung dalam teks iklan adalah berupa gambar, kemudian berupa kata-kata, kemudian berupa gerak, dan berupa suara. Jadi keempat unsur ini yang biasanya terdapat dalam iklan. Kemudian yang berikut adalah slogan ya. Pasti dari kalian sudah banyak yang mendapatkan informasi tentang slogan ya. Anak-anak bisa mendapati slogan itu dari buku ya. Di perpustakaan itu biasanya ada banyak-banyak bacaan dan ada banyak-banyak juga slogan yang bisa kalian dapati. Nah, slogan di sini adalah ya kata-kata atau gambar ya yang merupakan sebuah informasi ya yang bertujuan untuk menjadi dasar ya atau dasar pandangan hidup seseorang ya. Misalnya ada, sebagai contoh saja, ada semboyan yang menyatakan ya, bersatu kita teguh ya, bercerai kita runtuh. Nah, yang artinya di situ adalah kita sebagai negara yang baik, warga negara yang baik, kita perlu bersatu dan tidak bertengkar antara satu dengan yang lain. Itu adalah semboyan dari slogan tadi ya. Kemudian ada contoh lain adalah tiada hari tanpa prestasi ya. Maksudnya di sini adalah ya, sebagai peserta didik kalian wajib untuk
belajar sepanjang hari, ya, supaya di kemudian hari bisa mendapatkan prestasi. Ya. Kemudian yang unsur-unsur yang terdapat dalam slogan biasanya berupa kata-kata dan gambar, ya, bisa juga gambar, kemudian bisa juga gerak, ya. Jadi itulah mengapa dikatakan slogan. Kemudian yang berikut ada poster, ya. Poster ini merupakan kata-kata atau gambar, ya, yang dipajang di tempat umum, ya. Kalau anak-anak biasa jalan-jalan ke kota, di sana biasanya ada poster-poster yang tampak, ya, pada persimpangan jalan di kota, di pinggir-pinggir toko, itu biasanya banyak poster yang ada, ya. Poster ini menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, menarik dan lengkap, ya. Tujuannya apa, ya? Jadi sama seperti iklan tadi, tujuannya itu untuk memberitahukan kepada khalayak, ya, suatu ide, ya, atau hal-hal penting. Unsur-unsur yang terdapat dalam poster itu berupa kata-kata dan gambar. Nah, contoh poster, ya, dapat kita lihat pada tampilan berikut. Nah, di sini ada keluarga bahagia dengan emansipasi. Kemudian ada buang sampah sembarangan sama dengan tidak cinta lingkungan. Itu merupakan beberapa contoh dari poster. Nah, setelah kita mempelajari, ya, definisi dan unsur-unsur yang terdapat dalam poster, maka ada beberapa hal yang akan kita bahas lagi, ya. Jadi perbedaan utama yang ada dalam poster itu ada di unsur-unsur yang Bapak sebutkan tadi, yaitu kalau dalam iklan itu dia berupa gambar, kata-kata, ya, gerak dan suara. Kemudian kalau di slogan itu dia berupa kata-kata, ya, dia mengutamakan kata-kata. Kemudian kalau poster itu dia berupa gambar, bisa juga kata-kata, ya. Jadi bisa dipajang di tempat-tempat umum. Anak-anak mempelajari, sudah mendengar penjelasan Bapak tadi, ya. Di sini ada petunjuk belajar yang harus kalian kerjakan. Nah, masing-masing anak-anak membaca teks iklan, slogan dan poster, ya, sesuai dengan buku yang sudah Bapak bagikan, ya, buku pegangan siswa. Kemudian yang berikut, kalian bisa membaca atau mempelajari teks iklan. Yang berikut, ya, kalian harus mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster. Kemudian yang berikut, kalian harus bisa menjawab pertanyaan dari lembar kerja peserta didik yang Bapak kirim nanti lewat email Bapak. Nah, silakan anak-anak mengerjakan dengan baik dan benar. Kemudian yang berikut, ya, di sini ada 3 teks. Silakan anak-anak menentukan dari ketiga teks ini manakah yang termasuk teks iklan, slogan dan poster. Saya yakin adik-adik sudah paham apa perbedaan dari iklan, slogan dan poster. Wah, tidak terasa ternyata waktu kita sudah selesai. Pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di lain kesempatan, ya. Pada pertemuan kedua itu kita akan membahas jenis-jenis teks iklan, slogan dan poster, ya, beserta ciri dan sebagainya. Itu kita akan dapatkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang untuk menutup pembelajaran kita kali ini, Bapak mengambil kesimpulan bahwa setelah anak-anak mempelajari iklan, slogan dan poster tadi, memang kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa iklan, slogan dan poster itu merupakan bentuk pemberitahuan informasi yang berupa kalimat,
gambar, kemudian kata-kata, kemudian ada gerak yang bisa dipahami dan menarik perhatian khalayak ramai. Nah, itu merupakan kesimpulan yang bisa kita ambil. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Karena tadi awal kita sudah membuka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pesan terakhir saya, dalam masa pandemi ini, silakan anak-anak lebih giat lagi belajar di rumah, kerjakan tugas-tugas yang sudah disampaikan tadi, kemudian dikirim lewat WhatsApp saja, ya, supaya mempermudah antara saya dan kalian, ya, mengoreksinya nanti biar mempermudah saya juga. Baik, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti aturan protokol kesehatan yang berlaku, ya. Semangat.